wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channelnya TKJ Asmara Teknologi, dan materi hari ini tentang ASJ. Mapelnya hari ini tentang ASJ, Administrasi Sistem Jaringan. Dan yang pasti Bapak tidak bosan-bosan untuk mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua, dan mudah-mudahan kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari COVID-19 dan melanda Indonesia ya. Dan yang pasti kalian Bapak memohon ya, jangan sampai keluar rumah kalau tidak penting-penting banget, dan jangan sampai kalian tidak menggunakan protokol kesehatan jika kalian keluar mungkin ya keluar kota, mungkin seperti itu ya. Dan belajar daring kali ini ya, nanti sama Bapak di share atau di materi kali ini menggunakan VirtualBox, dan mungkin materinya terlebih dahulu ya sama Bapak, nanti Bapak ajarkan. Dan yang pasti nanti kalian sesudah tatap muka, ada kemungkinan nanti kalian bulan September ini ada kemungkinan tatap muka, tapi harus menyesuaikan protokol kesehatan. Dan tatap mukanya ada kemungkinan kalian praktek ya, praktek. Nah, ini administrasi sistem jaringan ini berkaitan dengan langsung praktek ya. Kalau misalkan ya syukur-syukur kalian nanti kesininya atau waktu jadwal praktek ya administrasi sistem jaringan membawa laptop. Dan wajib juga kalian nanti sama Bapak share linknya absensi terlebih dahulu, dan jangan lupa subscribe di YouTube-nya Pak Tama. YouTube-nya yaitu channelnya TKJ SMK Teknologi ya. Dan hari Senin ini, sebelumnya sama Bapak minggu-minggu kemarin udah di-share tentang remote access ya. Remote access itu mungkin materinya sedikit banget, kebanyakan kalian ini nanti belajarnya praktek, fokusnya ke praktek. Kalau remote access kan berbasis command line interface, langsung kalian dipraktekkan di situ. Prakteknya yaitu menggunakan aplikasi Linux Debian 7 ya. Nah, kalau misalkan ada yang komentar atau ada yang usul, Pak, saya di rumah ada yang pakai Linux 8, Linux Debian 8, Linux Debian 9. Sebenarnya sama saja, silakan, tapi lebih baik itu disinkronkan dengan sekolahan Linux 7. Linux 7 itu bisa masuk ke dalam sistem 32 bit, masuk pula ke sistem yang 64 bit. Nah, contohnya kalau misalkan kalian ada di rumah, gimana sih Pak ciri-cirinya yang sistem, bukan ciri-cirinya ya, cara melihat settingan 32 bit sama 64 bit. Nah, kalau misalkan di Windows 7 tuh ada komputer ya di sininya ya, bukan OS. Ya, di sini kan ada disk PC. Di sini My Computer. Kalau di Windows 7 itu My Computer, klik kanan. Kalau di Windows 10 ada disk PC, klik kanan sama kalian. Kemudian cari Properties. Paling bawah biasanya kalau Properties. Klik Properties-nya. Kemudian muncul sebuah control panel dan sistem security-nya. Sistem security-nya kalian lihat di situ ada yang namanya sistem tipe. Nah, manufakturnya misalkan mesin motherboard-nya Asus.
Prosesornya misalkan AMD seperti yang punya Bapak AMD A6. Ya, Ryzen 5 Computer Core. Ya, lumayan lah ya, lumayan. Kalau yang di sekolahan yang kalian gunakan waktu kelas 10 ya desain grafis itu dual core dan core duo. Nah, tipe sistemnya semuanya 32 bit. Ada pula tipe sistemnya yaitu 64 bit ada ya. Nah, kalian lihat di sistem dan sistem and security-nya di situ ada sistem tipe. Sistem tipe lihat di sini ya 64 bit atau 32 bit. Kemudian sesudah melihat sistem security kalian misalkan yang komputernya 32 bit ya atau 64 bit. Nah, disinkronkan atau dikaitkan dengan sistem tersebut yang kalian mau install, misalkan seperti itu ya. Nah, sama Bapak dijelaskan tentang Debian ya, Debian terlebih dahulu. Apa sih itu Debian? Apa bedanya dengan aplikasi-aplikasi lain gitulah ya. Aplikasi Debian atau Linux itu berbasis command line interface, CLI, text ya. Semuanya ketik menggunakan keyboard, tidak menggunakan mouse ya, menggunakan keyboard. Nah, menggunakan keyboard, tidak menggunakan mouse. Seperti itu ya. Nah, perintah dasar Linux fungsi dan contohnya yaitu sama Bapak ya nanti dijelaskan. Ada kelebihannya. Linux lebih mudah dan cepat diakses melalui terminal dengan mengaitkan perintah Linux untuk menjalankan tugas. Gitu. Nah, kemudian di situ perintah perintah dasar Linux ya. Maka eksekusi jadi gini. Jadi secara singkat perintah Linux adalah teks yang harus kamu ketikkan di terminal untuk mengeksekusi sebuah aplikasi berbasis CLI. CLI itu teks ya, command line interface. Kalau di Windows, nah ini seperti ini ya, CMD kita. Kalau di Windows ini namanya CMD, command prompt. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini berbasis teks ini tidak menggunakan grafik ya. Ini hanya menggunakan teks saja dan teksnya itu mempunyai coding tertentu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Debian itu codingnya sudah diatur sama sistem tersebut. Nanti sama Pak Tarma ya pertemuan ke depan nanti diajarkan tentang sistem routing, terus tentang DNS server, mail server, PTP server, ya semuanya nanti insya Allah kalau dikasih kesehatan kita langsung praktekkan ya. Nah, di Linux ya nanti Bapak jelaskan dulu ya. Ada di sana ada perintah command line. Nah, ini apa bedanya dengan GUI? Apa bedanya dengan CLI? Nah, untuk lebih mudah memahami ini ya, pada dasarnya aplikasi dibagi menjadi dua berdasarkan tampilan secara user berinteraksi, yaitu aplikasi GUI (Graphic User Interface). Pada aplikasi berbasis GUI atau GUI, aplikasi yang punya form di dalamnya terdapat tombol file dan kontrol lain. Nah, untuk berinteraksi secara user biasanya bisa menggunakan mouse. Nah, ini GUI ya, bisa menggunakan mouse untuk mengklik port atau tombol yang
tersedia untuk navigasi. Nah, contoh browsernya yang sedang kamu pakai untuk membuka web ini, tinggal klik drag untuk navigasi tanpa harus menggunakan perintah dalam. Bentuk command line yang tampilan hitam tadi, atau CMD. Terus tadi GUI, sekarang command line interface-nya atau CLI. CLI yang berbasis teks tidak mempunyai form sehingga mouse tidak bisa digunakan untuk berinteraksi dengan program. Nah, berinteraksi secara usernya harus mengaitkan atau dengan mengetik perintah komen dalam bentuk teks atau tulisan. Oleh karena itu, aplikasi berbasis command line interface ini sering disebut dengan komen. Kalian kan misalkan komen-komen di Facebook, apalagi di WhatsApp, apalagi di Facebook, komen-komen dengan teman dekatnya, misalkan ada tugas dari Pak Tarma nggak pernah dikomen, nah seperti itu. Dalam aplikasi command line interface kita bisa menggunakan parameter option yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Untuk setiap aplikasi mempunyai parameter yang berbeda dengan yang lain, disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti itu ya. Nah, lalu apa sih perintah dasar Linux-nya? Perintah dasar Linux itu ya. Oke, Bapak sebelumnya kita jangan jauh dulu ya. Linux itu ya ada, nanti kalian baca ya. Ada Linux Debian, ini macam-macam Linux, Debian, Ubuntu, Mandrex, ya Widadi. Kalau misalkan kalian mau nanti sesudah orang mantap ya, orang hebat yang bisa membuat sebuah aplikasi yang namanya Linux, itu terserah mau Linux nama kamu sendiri nggak masalah. Linux itu bisa dibuat sendiri, bisa dibuat oleh si pembuat, seperti itu ya. Lalu apa sih perintah dasar Linux? Nah, perintah dasar Linux di command essential ada aplikasi pokok atau utama Linux berbasis command line interface yang sudah ada secara default tanpa kita harus install, yang bisa digunakan menggunakan operasi dasar komputer melalui dari navigasi. Nah, bisa perintah bisa pakai semua jenis ya kalau Linux. Enaknya seperti itu kalau Linux. Baik, contoh perintah dasarnya dari clear, pwd, ls. Misalkan kita nanti belajar tentang CLI. Nah, routing, misalkan nano etc network interface, nanti yang keluar muncul apa? Nanti ketikan misalkan ETH1, terus ETH1 IP address-nya berapa, ETH2 IP address-nya berapa. Nanti kita itu ya secara ada LS itu misalkan digunakan untuk melihat list filenya atau directory. Misalkan CD, ketikan CD digunakan untuk navigasi pindah ke directory lain yang kita inginkan. mkdir ya digunakan untuk membuat directory folder baru. Seperti itu. Ada CP itu biasanya untuk mengopi atau menyalin file ke folder. Seperti itu ya. Nah, MK, ada RM, ada RMDR, ada CHMOD, ada RMDIR, ada CHOWN, seperti itu. Banyak sekali perintah-perintahnya di Linux itu. Nah, sebelumnya nanti sama Pak Tarma nanti kita kita lihat untuk latihan saja. Ini untuk latihan saja. Ini kita nanti sama Bapak dikasih file Oracle-nya ya, dari Oracle VirtualBox ini masuk ke dalam manajerialnya Oracle. Dari Oracle buatkan VirtualBox. Nah, dari VirtualBox ini untuk mengeksekusi kalian
membuat sistem ya. Ya, sistem untuk kalau tahun kemarin, kalau VirtualBox ini penting sekali untuk membuat sistem untuk apa namanya, ulangan berbasis komputer. Nah, terus apa namanya, ulangan yang kemarin itu ujian nasional juga menggunakan VirtualBox ini gitu loh ya, menggunakan VirtualBox ini. Nah, latihan sebentar ya, nanti kita pertemuan ke depan kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan mau install VirtualBox, kalian harus menginstal terlebih dahulu Oracle ini. Nah, yang pertama, klik file. Nah, kita lihat di sini ya, klik file, kemudian kalian lihat di sebelah kanannya ada new ya. Jangan ke file dulu lah, ini kan baru ya, baru banget ya. Di sebelah kanan ini ada tombol-tombol preference, import, export, new atau add ya. Klik new, kita pilih new, kemudian klik. Kemudian di situ kalau misalkan VirtualBox-nya bahasa Inggris ada name, kalau bahasa Indonesia ada nama. Nah, name misalkan kita buatkan Debian 1 seperti itu. Jangan kaget kalian kalau misalkan VirtualBox-nya tidak tampil seperti ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sistemnya sama ya, untuk mengupdate ke depan atau untuk menginstalnya juga sama. Kemudian kalian tipenya ya, kalau ini mesin ini udah otomatis. Tipenya menggunakan Linux, klik Linux, kemudian versinya Debian saja. Nah, yang komputer kalian lihat di sana ya, secara sistem yang tadi, properties tadi, untuk tipe komputernya apa mau menggunakan Debian 64 bit, apa menggunakan yang sistemnya 32 bit. Nah, di sini klik, nanti ada yang pilihannya Debian 32 atau 64. Nah, klik next. Nah, kita next saja ya. Ini biarkanlah 1024. Klik next lagi. Nah, baik yang di sini hard disk ini, di situ ada 3 poin ya. Do not create use. Kalian pilih yang create virtual hard disk now. Create. Nah, kemudian hard disk file type, kemudian kalian next. Nah, selanjutnya kalau sesudah next, langsung secara otomatis storage on physical hard disk. Physical hard disknya kalian lihat di sana ada dinamis, ada fixed. Kalian klik dynamically. Dynamically ini secara bisa berubah-ubah seketika. Kalau misalkan IP address-nya misalkan dari modemnya menggunakan IP address bawaan modem, ya berarti otomatis IP address bawaan modem. Kalau misalkan kalian konfigurasinya lewat MikroTik, terus IP address-nya dibuat oleh statis sama kalian, menggunakan IP address yang buatan kalian gitu loh. Nah, dinamis alokasi ya, alokasinya. Kemudian sudah di sini file location and system. Di sini ada 8 GB. Klik ya 8 GB-nya ya. Baik, ini sudah membentuk ya. Kemudian sesudah kalian lihat di sana, sesudah kalian klik finish yang sudah menjadi folder ya, folder Debian 1, kalian harus men-setting dulu, yes, men-setting. Nah, klik setting di sini. Klik setting. Nah, di situ ada sistem. Ada sistemnya itu ada motherboard, prosesor, acceleration. Udah biarkan saja ini ya. Yang pasti ini kalian harus klik 3 ini. Hard disk, optical, dan floppy. Sesudah itu klik display. Nah, displaynya ada recording ya, biarkan saja recordingnya di enable-nya jangan dicontreng ya. Kemudian ada storage, kemudian ada audio, kemudian ada network, ada serial port, USB,
sharing user interface. Nah, kalian sekarang konfigurasi jaringannya, klik network. Nah, ini jaringannya ada dua komputer, adapter 1 dan adapter 2. Kita nanti menggunakan dua PC atau dua aplikasi. Ya, kalau misalkan menggunakan dua PC berarti adapter 1, adapter 2. Kalau nanti konfigurasinya kalian menggunakan dua PC, 3 PC dan 4 PC, berarti adapter 2 dan adapter 3. Oke, baik. Adapter 1, nah kebetulan nanti sama Pak Tarma kalian nanti diajarkan adapter 2 terlebih dahulu di Linux ini ya. Adapter 1 dan adapter 2. Adapter 1 kita konfigurasikan dengan bread adapter. Bread adapter. Adapter 2-nya adapter 1 adapter 1, terus kemudian sesudah adapter 1 kalian di sini pilih di upgrade adapter. Kenapa upgrade adapter? Kamu lihat di sini dulu ya. Kalian lihat di control panel, klik control panel. Kemudian kalian lihat di situ yang namanya network. Nah, networknya kalian lihat. Network kalian tampilannya seperti ini, tapi beda komputer, beda jaringan, beda tampilan maksudnya. Tampilannya misalkan kalian Pak cuma ada dua, ada Ethernet 1 sama VirtualBox. Nah, kalian menggunakan jaringannya yang masuk ke internet sekarang menggunakan apa? Apa menggunakan Ethernet itu LAN, kabel LAN, apa menggunakan WiFi? Nah, kalau Bapak ini menggunakan WiFi ya, soalnya di laptop. Nah, menggunakan WiFi ini di-enablein, WiFi-nya sudah oke terkoneksi. Kemudian VirtualBox-nya diaktifkan, di-enable. Yang lain yang lain di disable. Yang connect yaitu enable-nya VirtualBox host only, kemudian WiFi untuk konfigurasi antara jaringan VirtualBox Linux yang kalian install dan terhubung ke WiFi, ke sistem Windows yang sama Bapak di secara pengguna gitu ya. Windows pengguna ini yang Bapak yang menggunakan, yang mengelola VirtualBox ini gitu. Nah, sesudah eksekusi VirtualBox host only dan jaringannya diaktifkan, di minimize aja ya, semuanya di close. Nah, di situ ada NAT, ada network grid, adapter aja. Nah, yang name-nya ini mana sih yang mau diaktifkan? Kalau sama Bapak wirelessnya. Soalnya tadi kan yang ini kan dari WiFi ya, wider wireless, Qualcomm Ether. Sebentar. Nah, Qualcomm Ether AR956X wireless network adapter. Nah, ini kemudian di advance ini klik advance-nya, terus promiscuous mode. Nah, modenya kalian pilih allow all. Kemudian di OK. Nah, klik lagi. Nah, ya, selanjutnya kalian yang tadi belum itu ya, yang belum Ether 2-nya belum disetting, network lagi, adapter 2, enable-nya dicentang, kemudian pilih lagi bread adapter, berarti 2 kali.
adapter 1, adapter 2 ya. Kemudian di oke kembali. Advance-nya, maaf, advance-nya kalian modenya dipilih allow all, klik oke. Nah, sudah. Nah, tinggal kalian start ya, start, tinggal nanti start seperti itu ya. Tinggal di start, nanti sudah itu, ini kan Debian ya, nanti konfigurasi kedua PC berarti satu visinya yang installingnya atau installernya Debian, kedua installernya Windows. Mau XP, mau Windows 7 nggak masalah. Nah, kalau di sekolahan yang di laptop kalian nanti untuk belajar ya, untuk belajar itu menggunakan dua konfigurasi, Debian 7 sama Windows XP. Kalau sama Bapak nanti dipraktekkan ini menggunakan Windows 7. Nah, kemudian di start, ditunggu beberapa menit ya, soalnya VirtualBox ini agak waitingnya agak lama ya. Secara memorinya memang agak berat masuk ke memorinya. Kemudian sesudah nampil tampilan hitam ini ya, kemudian kalian di salah satu folder empty time, di situ ada folder warna kuning, klik warna kuningnya, klik warna kuning. Nah, mohon maaf agak telatnya, waitingnya lama nih. Klik waiting, kemudian di sana di folder-folder kalian yang di properties, nah di home ya, kalau di Linux home yang namanya, kalau di sini namanya properties. Properties itu di salah satu penyimpanan data kalian, di mana sih Windows-nya, di mana sih bukan Windows, di mana sih Linux tersebut di datanya disimpan seperti itu ya. Nah, kalau Bapak menyimpannya di salah satu folder yang namanya software, data, new volume, kemudian klik data, terus di software. Nah, kemudian di software. Ini. Nah, Debian 7. Nah, ya, ini kan ada data, klik software. Nampillah Debian 7. Nah, Debian 7 ini, 710 ini ya, itu harus berbentuk ISO. Filenya berbentuk ISO ya. Berbentuk ISO. Ya disebutnya ISO lah gitu ya. Berbentuk ISO. Klik open. Nah, sudah ada di sini ya. Yang tadi di open tadi sudah masuk. Tinggal kalian klik start. Nah, tampil Debian, tinggal meneruskan nanti ya. Nah, tinggal meneruskan, klik install, bukan diklik kalau sudah masuk ke daerah sini, ke CLI sini, berarti kalian di enter gitu loh. Pakai menggunakan command line interface, menggunakan CLI. Nah, klik ini ya, klik sebentar. Nah, select Linux berarti mencari sebuah bahasa. Terserah, kalau sama Bapak ini Inggris ya. Kalau misalkan kalian mau ini bahasa Indonesia saja, kalau mau mudah gitu. Bahasa Indonesia, kemudian tik lokasinya adalah di Indonesia, kemudian baik. Sebentar. Oh, batal dulu ya. Batal install. Ya. Nah, kalau misalkan mau batal tadi seperti itu. Oke, klik install.
Nanti kalau misalkan mau pakai bahasa Indonesia monggo. Kalau mau pakai bahasa Inggris ya bagusan masing mending pakai bahasa Inggris aja. Ya, klik English, klik order, ya klik order. Bukan klik ya, enter di order. Kemudian select lokasinya di mana. Nah, misalkan di Asia. Kita di Asia ya. Di Asia, misalkan di Asia. Kemudian cari Indonesia. Nah, kemudian sudah itu lokalnya di mana sebenarnya yang asli dari bahasa dari Linux ini ya, berarti US-nya diklik atau di enter, kemudian configuration the keyboard berarti mencari bahasa keyboard Amerika English. Kemudian mereka sistem tersebut langsung terkoneksi ke dalam hard disk, kemudian menginstal secara otomatis seperti itu. Ditunggu saja installingnya ya sampai dengan nanti ada tampilan loading additional component. Nah, yang barusan sama Bapak di setting header 1 sampai header 2, di sini nanti terbukti ya ETH 0 dan ETH 1. Kemudian di enter ETH 0-nya ya. Baik, ETH 0 di enter. Nah, konfigurasi DHCP sekarang. Nah, kalian hostname-nya yaitu ketikkan aja Debian 1, domainnya 123. Bentar, lagi live dulu ya, lagi live. Domain name-nya Debian 1. Domain name-nya Debian ya, domain. Routingnya kamu ketikkan 123 di root password, maksudnya routing password yaitu 123 saja. Terus re-enter passwordnya berarti minta back apa password tadi yang kamu ketikkan 123. Kemudian full name-nya yang tadi yang barusan kamu ketikkan yang di domain Debian 1. Ketikkan lagi Debian 1, kemudian continue. Kemudian yang barusan kamu password yang barusan di DNS-nya atau di domainnya diulang 123 lagi. Kemudian Sumatera, kita ada di mana, di daerah mana? Nah, lebih dekatnya di Jakarta aja. Berhubung kita di Kerawang tidak ada, yang berarti masuknya ke zona Jakarta. Seperti itu zonanya maksudnya ya. Kemudian kalian tunggu ada beberapa menit. With use and disk-nya tertulis ya ASCS 13. Kemudian sesudah itu ada tampilan all in one partition. Nah, kalian di situ nanti ada tampil yang namanya ACS 13 ya, ACSI 3 atau 3 atau VirtualBox harddisknya ada di 8.6 GB. Tampilan di harddisknya itu ATA VirtualBox. Di enter saja, terus di yes. Kemudian di free space create. Nah, 8 tadi 8 GB tuh diganti 4. Continue, primary, beginning. Nah, waktunya mohon maaf mau habis. Mungkin sudah habis, sudah kelewat ya. Nanti kita sudah menggunakan
men-setting partisi di sini kita lanjutkan minggu depan, atau nanti kalau mau detailnya insya Allah kita pertemuan ke depan nanti kita langsung saja bertatap muka, langsung saja. Nanti kalau misalkan kalian mau minat untuk fokus ke dunia Linux ya, konfigurasi berbasis command line, insya Allah Pak Dharma ada terus ya di sekolah SMK Teknologi. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau apabila kata-kata yang kurang baik menurut kalian, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.